Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading lagi teman-teman. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah dukung channel ini, sudah subscribe channel ini, saya doain sukses dan sehat selalu buat kalian semua. Oke, kali ini saya akan bahas Raca. Lama nggak dibahas juga si Raca ini, teman-teman. Langsung saja kita cek beritanya. Ada apa sih? Si Raca ini bisa dibilang masih stuck ya, teman-teman. Tapi kita akan lihat di balik stucknya itu ada apa. Oke, langsung masuk saja di candlesticknya Raca. Wow, wow, wow. Habis di dump ya, habis di pump di sini. Langsung didam lagi teman-teman. Ini kayaknya akan masuk sideway ya. Sideway nggak tahu berapa lama sih teman-teman. Jadi grafiknya sebenarnya enak untuk scalping ya, enak untuk scalping. Tapi ya itu bebas, itu terserah. Yang mau scalping silakan, yang mau nge-hold silakan. Intinya dua-dua itu tetap bagus teman-teman ya. Saya nggak menganjur, saya nggak pernah mengatakan scalping itu nggak baik, nggak, sama-sama baik teman-teman. Tapi kalau kita mau cuan lebih besar teman-teman ya, dengan modal minim ya hold ya. Nah, mungkin banyak teman-teman di luar sana ya yang mengatakan si Raca ini ada yang bilang radio cacat lah, ada pokoknya dibully habis-habisan ya. Padahal setelah saya cek ternyata itu holdernya semua teman-teman ya. Mereka nge-hold koin Raca, terus mereka nge-food gitu loh. Ini sesuatu yang konyol yang bisa bikin Raca ini makin jungkir gitu loh, dan mereka itu makin nyangkut. Coba deh pikir, kalau mereka ini megang Raca ya, Raca turun dimaki-maki sama mereka, oh radio cacat gini 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 gini. Otomatis ya, semakin food itu beredar, apalagi di share-share, orang akan ragu dengan Raca ini. Semakin orang ragu, semakin harga turun, semakin nyangkut. Jadi orang-orang yang membawa food itu ya konyol sebetulnya menurut saya, agak lucu-lucu gimana gitu. Nah, kalau pintar ya, kalau sorry bukan berarti mereka bodoh, bukan, maksud saya gini ya. Kalau mereka berpikir lebih smart teman-teman ya, kita bisa tarik ulur ke belakang. Oke, kita tarik dulu ke belakang. Raca ini di awalnya itu teman-teman, bukan di awal ya, di pertengahan itu harga Raca itu di sini sekitar, wow, nolnya bahkan 3 teman-teman ya. Coba baca di close yang ini teman-teman ya. Ini dia di sini masih nolnya 3 ya. 0,000406. Nah, dia di sini sejak pump di sini ya. Sejak pump di sini orang serok semua tuh. Nah, pump di sini juga orang serok, dan sekarang mereka posisi nyangkut, termasuk saya juga, tapi nggak terlalu banyak sih. Nah, sedangkan mereka nggak tahu proyeknya Raca ya. Itu kenapa mereka membawa food di mana-mana. Sekarang gini, kita langsung cek saja di coin market cap teman-teman ya. Saya akan sedikit berbagi di sini. Oke, di coin market cap kalau kita lihat, kalau di pair harga ke rupiah, harga rupiah Raca itu di 37. Banyak yang ngangkut kemarin di 100 lebih ya, di 100 110 sampai 100 ya, 110 sampai 140 banyak yang nyangkut di situ. Nah, yang merasa nyangkut itu seharusnya menabur berita yang baik tentang Raca. Supaya apa? Kejemput gitu loh. Semakin kalian membuat FOMO positif, harga akan pasti naik. Apalagi kalau kalian sering share gitu loh ya. Bukan saya bilang kalian harus kebanyakan share, enggak. Maksud saya gini. Contoh, bukannya apa ya. Saya membuat konten ini spesial untuk Raca. Kalau kalian nge-share, otomatis akan menambah food positif dari Raca. Orang akan minat untuk beli dan harga pasti akan up teman-teman ya. Ya, terserah, bukan cuma konten saya aja, pokoknya yang bahas berita positif tentang koin dan token yang kalian pegang silakan di-share teman-teman. Itu kenapa selalu saya bilang share supaya apa? Koin dan token yang kalian pegang itu bisa menjadi koin positif, orang makin suka, orang beli, akhirnya bisa kejemput yang nyangkut, bisa profit yang serok di bawah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, ini saya ambil overall ya, saya ambil overall. Oke, saya ambil di all-nya ya. Kalau saya ambil dari sepanjang masanya ya, candlestick-nya ini, dia di sini teman-teman ya. Ini masih dalam posisi naik. Kalau kita ini di harganya Rp44 teman-teman ya, di harga terupdate lah. 30 lebih lah teman-teman ya. Kalau kita lihat di harga awalnya teman-teman di sini, harga itu hanya 4,2 teman-teman. Jadi ini masih termasuk harga naik menurut saya ya. Tapi teman-teman sudah pada ngebully nggak apa, tapi nantilah saya jelasin ke depannya ya. Dan di sini kita lihat kembali lagi, saya ajarkan ke kalian kalau mau lihat itu dari harga terendah. Harga terendah Raca ada di 3,53 teman-teman. 3,5 rupiah lah ya, 3,5 rupiah. Itu kenapa
saya harapkan kalian nggak usah panik, nggak usah takut ya, nggak usah takut tiba-tiba jual akhirnya membuat food. Tapi ya itu bebas sih, terserah kalian karena nggak ada food nggak enak juga, nggak ada food gitu nggak enak juga teman-teman, nggak ada fooder nggak enak juga, nggak panas gitu loh kita. Tapi santai aja buat kalian semua. Saya rasa dengan perkembangan Raca dia akan up teman-teman. Apalagi di Desember kemarin berita Raca itu menurut saya bagus, oke? Dan untuk di sini saya akan cek supply-nya teman-teman. Di sini masih bagus ya. Si Raca ini mempunyai supply maksimal loh teman-teman ya. Ini sudah nggak bisa diperbaharui atau ditambah lagi. Ini sudah maksimalnya. Maksimalnya itu 442 miliar teman-teman. Ini sedikit ya. Sedikit. Itu kenapa harganya lebih mahal dari Shiba ya, karena supply-nya sangat sedikit lah. Skala token micin atau koin micin ini menurut saya supply-nya sedikit karena nggak sampai 1 triliun, hanya setengah triliun ya. Hanya setengah triliun supply teman-teman. Jadi untuk up dengan harga segini saya rasa masuk akal. Untuk naik lagi ke harga puncaknya bahkan melewati itu saya rasa masih masuk akal. Apalagi dengan proyek Raca ini selalu saya tekankan dia melihat itu ke depan, jauh ke depan, jauh sekali. Kita lihat ya. Oke, di official Twitternya si Raca ini, gila. Si followernya itu sudah 1,5 juta teman-teman ya, gila. Ini 1,5 juta ini perkembangan yang sangat bagus dan bisa dilihat orang yang yakin dengan Raca pun kita bisa lihat di sini teman-teman. Karena apa? Rata-rata selalu saya tekankan rata-rata dari follower ini adalah holder ya. Ngapain ngefollow kalau nggak ngehold koinnya ya? Oke, dan projectnya itu jelas. Si Raca ini dia punya metaverse sendiri. Oke, itu kenapa mungkin kita lihat dari segi pergerakan harga Raca biasa-biasa saja ya. Bahkan turun, bahkan naik turun. Masih bisa dibilang apa ya, sideways lah ya. Karena masih jauh di harga terendahnya ya. Masih jauh di harga terendahnya. Dia masih fokus di metaverse. Nah, kenapa fokus di metaverse? Kenapa mungkin orang bilang kok fokus di metaverse, nggak perhatikan koinnya, nggak perhatikan nggak perhatikan apa harga dari tokennya. Ini sebenarnya gampang teman-teman ya, gampang. Dia buat fondasi dulu, masalah harga pasti akan up ketika metaverse ini jalan dengan baik. Sedangkan diprediksi metaverse itu akan mulai memanas ya, metaverse itu akan mulai mulai up ya. Orang semua akan booming dengan metaverse itu mungkin di pertengahan 2022 sampai akhir 2022 ya. Karena ya kiblatnya dulu ya, saya berbicara kiblatnya metaverse ini ya menurut saya ya si Facebook ya, atau Meta, si Mark Zuckerberg ini. Dia aja belum launching teman-teman ya, belum buka gitu loh metanya Mark Zuckerberg ini. Itu kenapa saya bilang ini belum time-nya, ini belum waktunya metaverse. Nah, ketika metaverse booming, Raca pasti up. Semua token, semua koin yang build up project metaverse itu pasti akan pump teman-teman. Karena apa? Orang akan FOMO itu akan menjadi FOMO besar ya. Karena orang pasti gengsi, wah dia udah main metaverse kok saya belum. Akhirnya mulai terjadi pemilihan tuh. Oh, main metaverse-nya Mark Zuckerberg itu mungkin mahal atau gini-gini. Oh, coba deh pindah ke Raca gini-gini. Coba deh pindah ke metaverse-nya Yoshi. Oh, pindah deh ke metaverse-nya siapa-siapa gitu. Kira-kira seperti itu ya prediksi saya. Jadi untuk harga saat ini teman-teman, selalu saya katakan jangan jadikan acuan ya, jangan jadikan acuan. Cukuplah saya dulu. Ya, saya dulu sampai bosen saya itu ya, sampai bosen saya ngehold Dogecoin itu. Sampai bosen saya ngehold Dogecoin. Saya hold itu dari 31, harga 31 rupiah. Naik ke 40 saya tetap hold ya. Turun lagi, turun, naik turun 40, 39, 38, 40, 42 sampai bosen saya ngehold. Akhirnya apa? Saya jual teman-teman ya, saya jual di harga itu ya. Tapi nggak semua karena strategi saya gitu, selalu nggak jual semua ya. Tiba-tiba naik ke 11.000, ke 9.000, ke 5.000. Akhirnya saya nyesel teman-teman ya. Walaupun sudah cuan, tapi kan nggak maksimal gitu loh. Nah, itu kenapa saya bilang ke teman-teman semua, jangan berpacu ke harga sekarang jika kalian ingin invest ya. Ataupun ini khusus lah buat teman-teman yang punya aset sedikit ya. Contoh kalian punya Raca itu cuma sekitar 5.000 koin ya, nggak usah diapa-apain bro. Tahan dan tahan. Kecuali kalian punya aset di Raca ini 500 juta contoh ya. Ketika naik ya kita selling juga nggak apa-apa bro. Karena apa? Itu sudah profit besar gitu loh.
Kira-kira menurut saya seperti itu. Untuk project di sini jelas kok. Di sini ini kita bisa lihat postingannya 1 hari yang lalu di sini. Dia bahas tetap metaverse, dia tidak menyinggung tentang harga. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, perkembangan yang lain dari Raca ini yang mengagetkan saya juga ini teman-teman. Dari crypto diver ini, si Raca ini popularitasnya di nomor 2 ya setelah Bitcoin. Nomor 1 Bitcoin, kedua si Raca, ketiga ini Shiba. Nah, kenapa di perkembangan harganya itu biasa-biasa saja, sedangkan dia itu populer? Karena apa? Dia memasuki metaverse dulu teman-teman. Menurut saya projectnya itu dia akan tekankan di metaverse. Setelah metaverse terbentuk dengan rapi, dengan bagus, sudah banyak lahan di dalam metaverse-nya laku, sudah banyak NFT-nya laku, harga akan dengan sendirinya itu up teman-teman. Terserah dia dong mau jual dia di harga berapa, terserah dia dong mau burn berapa banyak token, ya enggak? Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, dan untuk selanjutnya bukan cuma itu teman-teman ya. Eventnya ini 3 hari lalu teman-teman. Di salah satu bar ya, bisa dibilang bar resto lah gitu. Event chess ini teman-teman, Radio Caca juga sudah dipakai di situ gitu loh ya. Jadi ini event jelas. Ada yang bilang akan scam lah. Kalau sampai gini, apakah akan scam? Ya, setara perusahaan besar ya menerima Raca ya. Setara usaha yang besar bisa dilihat di sini ya, bukan usaha kaleng-kaleng, menerima Raca teman-teman ya. Mereka itu nggak mengatakan Raca scam, mereka menerima. Nah, kita yang asetnya cuma 2-3 jutaan ya, ketika turun sedikit langsung bilang ini scam. Kamu siapa bro? Kita ini siapa bro? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi token apapun yang kalian pegang, sebarlah food yang baik. Oke, itu kenapa saya bilang jika ini bermanfaat silahkan di-share gitu loh. Oke, kira-kira info tentang Raca ya yang saya update kali ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Saya akan update ketika ada info-info baru teman-teman. Saya nggak mau update yang isinya sampah-sampah. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton video-video saya. Doa saya sukses dan sehat selalu lah buat kalian semua. Terima kasih.